Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim wa sadaqahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersama segenap rasa syukur kita tentunya, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di minggu ketiga, Jumat ketiga di bulan Januari tahun 2024. Artinya, disadari atau tidak saudaraku, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebajikan yang ternyata optimislah wahai saudaraku, Allah tidak pernah buta dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Sekecil apapun amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sekarang kita sedang berkumpul di masjid yang mulia ini. Ketahuilah saudaraku, jika syariatnya kumandang adzan muadzin yang memanggil kita, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tengah memanggil kita. Untuk apa? Untuk terus menjaga hidup kita, terus berada pada hablum minallah wa hablum minan nas. Sehingga dengan demikian orang-orang yang beriman senantiasa terus untuk berada pada zona kebaikan, untuk terus berada pada kondisi yang dimana hati mereka bahagia, tentram dan damai. Karena ternyata saudaraku, kebahagiaan milik Allah, ketentraman milik Allah. Maka wajar kalau orang-orang yang beriman selalu menjerit tangiskan dalam doanya, ya Allah, dalam sisa umur kami berilah kami ketenangan, berilah kami kebahagiaan, bahkan sampai di akhir hembusan napas kami, seperti apa yang Rasulmu sabdakan, ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya menjelang kematiannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik itu yang terlisankan ataupun yang mungkin dalam hati disebabkan karena lidahnya sudah keluh, maka Rasulullah menjaminkan bagi orang beriman tersebut dakhalal jannah, masuk surga. Ternyata saudaraku, itu semua harus kita drive, itu semua harus kita kelola dengan baik. Di antaranya saudaraku, menjaga sholat yang 5 waktu, termasuk
menjaga sholat Jumat di hari Jumat. Ini adalah cara Allah agar kita terus berada dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus berada dalam kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa dipastikan saudaraku, orang yang tidak pernah meletakkan keningnya lebih bawah dari detak jantungnya alias bersujud, maka mereka itulah orang-orang yang tengah mabuk, bahkan mungkin mendekati kegilaan. Mungkin gila harta, mungkin gila jabatan, mungkin gila keinginan. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang beriman, yang di bulan Rajab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk apa? Untuk menegakkan salat, bukan hanya sekedar di masjid, bukan hanya sekedar di atas sajadah, tapi mari tegakkan sistem salat itu dalam keluarga. Tahukah kita saudaraku bahwa kita di keluarga adalah pimpinan, bahwa kita di keluarga adalah imam. Siapapun kita, dimanapun kita berada, bahkan mungkin semiskin apapun status kita, bahkan bisa jadi kita adalah orang yang dipicingkan mata, dipandang sebelah mata oleh manusia lain. Ketahuilah saudaraku, ketika kita pulang ke rumah, maka kita adalah seorang imam. Mari tegakkan sholat di dalam keluarga. Sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa kita sebagai suami, kita sebagai pemimpin yang memegang komando kehidupan, siap membawa mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat menegakkan salat dalam kehidupan. Sehingga saudara-saudaraku, wajar jika bangsa Indonesia tahun 2024 ini dari ujung ke ujung, terutama muslimin muslimat, mereka sangat ingin menegakkan salat dalam keluarganya, sangat ingin menegakkan salat dalam masyarakatnya, sangat ingin menegakkan salat dalam negaranya. Sehingga wajar saudaraku, mereka orang-orang yang punya hati, mereka orang-orang yang masih punya iman, mereka orang-orang yang masih ada nama Allah di dalam hatinya, senantiasa terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi seorang pemimpin yang punya hati, diberi seorang pemimpin yang di dalam hatinya ada nama Engkau ya Allah. Kenapa demikian? Mungkin saudaraku, bagi kita tidak berpengaruh apa-apa, bahkan mungkin bagi orang yang sedang lanjut usia hari ini, sebentar lagi juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi terbayang apa tidak saudaraku, jika di belakang hari, di belakang generasinya, putra putrinya, cucunya dan keturunan-keturunannya tidak mendapatkan kepemimpinan yang baik. Tidak mau saudaraku, jika hari ini kita sudah sesulit ini, jika hari ini kita sudah sesat ini, siapapun kita, pasti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita jauh lebih baik dari kita, agar cucu-cucu kita jauh lebih baik dari kita. Sangat tidak akan mampu membayangkan jika anak-anak kita sesat, jika anak-anak kita menderita, jika anak-anak kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata saudaraku, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan yang prerogatif kepada masing-masing hamba. Untuk apa? Untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Apakah itu keinginan yang bersifat di dunia atau keinginan di akhirat? Inilah yang menurut lisanul Arab dinamakan
kebebasan al-hurriyah, yaitu kebebasan yang datang dari Allah untuk masing-masing hambanya, untuk masing-masing makhluknya, untuk mendapatkan kebebasan, untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa harus dihalangi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Saudaraku, kita berhak untuk menempuh jalan kita menuju surga. Jangan pernah ada yang menghalangi jalan tersebut. Sampaikan kepada keluarga kita, wahai keluargaku, tolong jangan halangi jalan surgaku. Wahai istriku, jangan halangi jalan surgaku. Wahai anak-anakku, jangan halangi jalan surgaku. Bahkan di situ pun ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing individu agar kita mampu membebaskan diri dan keluarga dari siksa api neraka tanpa harus ada intervensi kekuatan apapun di permukaan bumi ini. Inilah kebebasan al-hurriyah. Ternyata saudaraku, ada kebebasan yang kedua, adalah kebebasan al-istiqlaliyah. Kenapa dinamakan al-istiqlaliyah? Mirip dengan nama Masjid Bangsa Indonesia yang prasastis dan monumental, yaitu Masjid Al-Istiqlal, di mana para ulama, para pendahulu, para pahlawan kita dulu, orang-orang tua kita dulu tidak salah menamakan masjid tersebut dengan Masjid Al-Istiqlal. Kenapa? Karena Al-Istiqlal adalah kemerdekaan, Al-Istiqlal adalah kebebasan, Al-Istiqlal adalah kebahagiaan. Dari mana? Dari naungan kepemimpinan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apa jadinya salat berjamaah kita? Apa jadinya cari nafkah kita? Apa jadinya kita mendidik anak cucu kita kalau memang kita mendapatkan kekuasaan yang tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Pasti akan berdampak buruk kepada hidup dan kehidupan, kepada semua lapisan masyarakat. Maka mulai sekarang saudaraku, bermohonlah kepada Allah, karena memang manusia, karena memang orang beriman tidak akan mampu mencapai kebahagiaan tanpa diberi oleh kebebasan, oleh kebahagiaan yang diberikan oleh kekuatan institusi. Itulah kemerdekaan al-istiqlaliyah. Ada yang ketiga saudaraku, kemerdekaan al-itlaqiyah. Al-itlaqiyah artinya kebebasan, ketenangan yang didapatkan oleh kita ketika kita mampu melepaskan seluruh apa yang menjadi lapisan-lapisan yang menghalangi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pernah mendengar ada orang masuk neraka gara-gara anaknya. Pernah mendengar ada orang yang masuk neraka justru karena jabatannya. Ada orang yang masuk neraka justru karena hartanya. Bahkan bisa saja orang masuk neraka karena istri tercintanya. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam kebebasan yang ketiga, yaitu kebebasan al-itlaqiyah yang berakal dari kata tolak, tolong lepaskan semuanya. Jangan sampai menjadi sesuatu yang membelenggu diri kita sehingga kita jauh dari Allah. Kami tidak mau ya Allah jauh dari Engkau disebabkan karena uang kami. Kami tidak mau ya Allah tidak bisa beribadah disebabkan karena pekerjaan kami. Kami tidak mau ya Allah justru kami dijauhkan dari Engkau disebabkan oleh keluarga kami, yang dimana kami semua yakin ya Allah bahwa kesemua yang menjadi sarana dan fasilitas yang Kau berikan kepada kami, justru ini semua harus menjadikan alat untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku, dari tiga kebebasan yang secara perspektifnya berbeda, semoga kita mendapatkan kebebasan yang luar biasa dari Allah untuk menentukan hak kita, untuk menentukan jalan kita
dan untuk menentukan keselamatan kita dunia akhirat tanpa dikalahkan, tanpa dihalangi, tanpa diganggu oleh kekuatan apapun di kolong langit ini. Yang kedua, semoga kita pun mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan yang diberikan oleh naungan institusi yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kekuatan yang ketiga, yaitu kebebasan, yang dimana kebebasan ini ketika kita mampu melepaskan diri kita dari belenggu istri kita, dari belenggu anak-anak kita, bahkan dari belenggu hawa nafsu kita. Lepaskan semuanya. Lepaskan dalam arti apa? Titipkan semuanya kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saudaraku, kita akan mampu merasakan taste-nya hidup ini dalam keimanan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Halawatul iman, iman yang sangat manis dirasakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku, di khutbah kedua yang singkat ini ada sebuah al-kisah di mana al-kisah tersebut mengatakan di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika api yang berkobar sudah dinyalakan untuk siap membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketahuilah saudaraku, api tersebut sangat besar. Dalam Al-Kisah dikatakan di atas kobaran api yang sangat dahsyat, di atas kobaran api yang sangat hebat, ada burung kecil yang mondar-mandir terbang ke sana kemari bolak-balik. Ternyata apa saudaraku? Burung tersebut adalah burung yang punya niat baik. Dia ingin menjatuhkan air liurnya, berharap agar api yang berkobar tersebut bisa mati dengan air liurnya. Dalam Al-Kisah dikatakan, kisah ini diketahui oleh seekor cicak yang dongo. Seraya mengatakan kepada burung kecil tadi, wahai burung kecil, sesuatu hal yang sia-sia yang sudah engkau lakukan. Kenapa? Karena api sehebat itu tidak akan pernah bisa mati dengan air liurmu yang sedikit. Luar biasa saudaraku. Apa jawab seekor burung kecil tadi? Wahai cicak, memang air liurku tidak akan pernah mampu mematikan kobaran api yang sangat hebat itu. Namun catat oleh kamu wahai cicak, dengan aku melakukan seperti itu, setidaknya Allah tahu kemana aku berpihak. Subhanallah. Saudaraku, memerangi kemaksiatan, memerangi korup, memerangi kedurhakaan, memerangi kekafiran memang bukan hal yang mudah. Ketika kita membenturkan kepala kita, sama seperti kita benturkan kepala kita ke dinding coran, bukan berarti dinding tersebut yang roboh, tapi kepala kita yang bocor. Itu artinya apa? Itu artinya betapa besar kekuatan kejahatan yang harus kita lawan dengan kekuatan kebenaran. Namun setidaknya jangan pernah pesimis. Karena apa? Setetes keringat yang keluar dari tubuh kita, setetes air mata yang pernah kita kumandangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Allah tahu kemana kita berpihak, yaitu berpihak kepada kebaikan, berpihak kepada kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mampu menghantarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.